Kalau orang itu ternyata ngomongnya lembut, enak, ternyata orang ngomongnya marah-marah juga enak ya. Kayak aku kemarin agak sedikit emosi ngomongnya. Assalamualaikum, ya, hai, welcome back hariku, Bakmi Haruma. Nah, mau aku lengkapin lagi, mau langsung doa lagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Kali ini nggak usah pakai ditanya, aku mau langsung jelasin. Kenapa sih? Aku kali ini khususnya untuk para emak-emak, hidup mama. Kenapa sih kok Mam Haruma lebih concern sama emak-emak? Kenapa selalu emak-emak yang dibahas? Kenapa lebih ke emak-emak? Itu udah beberapa banyak orang yang tanyain. Yes, karena memang aku lebih concern ke permasalahan yang ada di YouTuber para emak-emak. Jangan salah loh, emak-emak zaman sekarang ini banyak banget yang mau jadi YouTuber. Nah, tapi karena keterbatasan kita sebagai emak-emak, khususnya juga aku kan juga emak-emak nih, anakku udah ada yang gede-gede kan. Itu banyak yang karena sudah lelah, keterbatasan ruang, keterbatasan waktu, ya kan, tenaga, udah capek ngurusin rumah, capek ngurusin anak gitu kan ya. Tapi juga harus belajar pusing gitu kan. Sehingga kebanyakan emak-emak itu lebih seneng sama sesuatu yang instan. Bukan emak-emak aja sih, kalau itu semua orang, tapi emak-emak itu cepat percaya sama orang. Ya kan, apalagi kalau yang ngelihat subscribernya sudah besar ya kan, udah ribuan lah ya. Terus berhasil, jadi pasti ditanya, apa sih kuncinya bisa sampai kayak gitu kan ya. Terus dikasih tahu deh kuncinya ini, ternyata jalannya salah, tapi mama ini nggak tahu kalau yang di jalan itu adalah salah. Itu case-nya banyak sekali. Makanya di video yang kemarin aku agak emosi. Emosi itu karena sayang ya Mam, karena sayang. Karena aku nggak kepingin, walaupun kita sudah emak-emak, walaupun aku berangkat dari emak-emak, hidup emak-emak sekali lagi, tapi kita juga bisa jadi pinter dalam membuat kreator, khususnya konten. Kita bisa pinter jadi konten kreator, oke? Nah, kemarin juga saking menggebu-gebu perasaan aku ini, saking sayangnya, juga aku ada spellingnya yang salah. Aku ke bawah-bawah CEO, aku bilang padahal penyebutannya adalah SEO ya. Jadi, tapi kalau orang Indonesia, kebanyakan kita emak-emak ngomongnya SEO, SEO gitu. Jadi whatever apapun itu penyebutannya, yang penting yang aku sampaikan itu Mam mengerti ya. Dan mulai sekarang aku pun akan lebih memilih-milih bahasa supaya Mam juga pada ngerti. Karena banyak banget tuh yang bilang sama aku juga surprise. Banyak yang WA, banyak yang yang ngomong bahwasannya aku sekarang paham gitu kan ya. Ayo dong Mam, kasih lagi sesuatu yang memang berdasarkan pengalaman. Yes, memang aku akan lebih concern ke emak-emak kali ini, khususnya emak-emak. Tapi semua untuk YouTuber pemula bisa pakai. Tapi kalau mau yang lebih jago lagi, udah banyak ya yang aku notice kemarin, seperti channelnya Denjisi, channelnya Kotaro, Wawan Kotaro ya, Kotaro Kreatif itu, kalian bisa ke sana. Itu kiblat-kiblat yang bener ya. Kiblat-kiblat yang benar. Oke, sekarang aku mau bahas lagi. Kan kemarin aku sempat jadi konsepnya yang baru apa nih Mam? Kan kemarin grup yang aku udah kasih bukti 2 itu aku sudah berhasil ngasih bukti 2. Nah, di minggu ini aku akan juga kasih bukti 2 lagi, siapa-siapa. Semuanya berhasil tapi gantian. Aku kasih lihat untuk bukti ke teman-teman semua. Yang aku kasih ini kebanyakan mereka tidak memakai SEO. Ya, dalam artian mereka tidak pakai program-program saling tonton lah dan sebagainya, yang memang ada yang juga komen, aku masuk grup 100 amanah kok yang nonton. Mam, emak-emak, we don't need, kita tidak perlu penonton yang amanah. Kita hanya perlu penonton yang suka sama kita.
Jadi bagaimana caranya penonton kita bisa suka sama kita? Itulah yang disebut konten kreator. Kalau kita masih belum tahu kemana arahnya, buat aja nanti. Selama kita sering aku bilang, udah do it, ayo do it. Aku juga selalu memotivasi teman-temanku, ayo semangat bikin video dengan segala keterbatasan. Ayo, dengan kita banyak bikin video maka kita akan berproses dan belajar jadi lebih pintar. Oke, kita langsung masuk ke yang namanya apa tadi? SEO ya. Konsep. Jadi konsep yang aku buat sekarang karena keterbatasan itu, aku kan udah bilang tuh, ini ya baca alur cerita dan masih juga banyak yang bingung. Apa sih alur cerita? Apa sih alur channel? Berarti aku harus mengibaratkan sesuatu memang yang lebih simpel lagi dan memang langsung bisa dilakuin. Aku kasih contoh. Kemarin aku bahas tentang SEO. SEO itu adalah sesuatu yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan saat kita sedang mengupload video dengan cara mengoptimalkan judul, tag, dan deskripsi, ya kan? Ada juga yang bilang, iya nih susah cari kata kuncinya, riset kata kuncinya. Ya, memang untuk kita itu agak susah. Kadang-kadang apa aja yang kita kepikiran judul apa, kita buat aja deh, gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada cara lain. Jadi konsep yang aku kasih tahu sekarang adalah ke para temanku yang emak-emak ini adalah aku coba langsung praktekin aja, nggak usah bertele-tele, aku bilang gitu, daripada aku ngomong terus mereka suruh berpikir lagi, mereka stres, jadi aku harus buat apa gitu kan. Aku bilang, karena kebanyakan aku teman-temanku adalah daily vlog, terus masak gitu ya. Jadi aku bilang, oke, dalam 1 minggu, kalau kamu upload dalam 1 minggu tuh setiap hari, paling tidak kamu buat 2 video yang memang judulnya itu memang trennya lagi di atas. Nanti aku akan mulai bikin tutorial, nanti aku sediain playlistnya khusus ya, segmennya, yang mana itu aku kasih tutorial cara-caranya untuk melihat Google Trend. Pokoknya untuk kita para emak-emak yang aku bikin sangat simple. Jadi bisa, kalau mau tahu caranya bisa langsung ke videoku itu. Nanti aku akan buatin. Nah, jadi caranya gimana, Mam? Sebelum kita bisa kegiatanku hari ini, Mam, aku mau masak sama bersih-bersih. Gitu kan. Jadi apa yang harus aku pakai ini? Judulnya, kata kuncinya gitu kan ya. Terus aku bilang kayak gini, kan aku nggak mungkin dong aku cariin satu-satu ya kan, karena keterbatasan aku juga harus bikin video, aku juga harus belajar karena aku juga masih cover ilmu ya, aku juga masih belajar, aku juga harus banyak teman-teman yang juga tanya ini itu, jadi akhirnya aku kasih untuk sementara ini sebelum kita bisa coba deh kita contek dulu. Aduh, Mam Haruma mau ngajarin nggak bener ya, suruh contek-contek ya? Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya adalah gini, kalau para youtuber senior kita itu kebanyakan, maksudnya adalah yang kita suka tonton nih ya, itu kebanyakan mereka itu sudah memakai SEO, itu judulnya sudah mengoptimalkan SEO itu ya. Jadi lihat aja, kalau mereka lagi berberes-beres, kira-kira judulnya yang mendekati sama kamu punya video apa? Itu. Lihat dulu yang mendekati nih. Kamu lihat, oh itu orang viewersnya bisa sampai 5.000 orang, viewersnya bisa 10.000 orang. Padahal kontennya cuma beberes sama masak, seperti sama kayak punya kita misalnya kan. Pakai itu judulnya, tapi jangan ketiplek sama, tambahin sama ciri khas kamu. Misalnya kamu ada di pedesaan, kamu tambahin deh IRT di pedesaan, ibu rumah tangga di pedesaan, kan bisa kayak gitu. Jadi ada penambahannya juga, tapi tetap kata kuncinya dipakai. Kalau itu yang belum bisa memakai keyword ya, mencari meriset keyword ya di Google Trend dan Tubadi juga bisa ya. Nah, jadi kita bikin video pengoptimalannya. Kalau misalnya masih belum bisa, sambil belajar nanti aku juga coba bikin video. Lihat dulu dari video senior judulnya.
Oke, jangan lupa deskripsinya. Deskripsi itu di mana, Mam Haruma? Masih juga banyak yang tanya loh. Deskripsi itu adanya di kolom itu loh. Kalau ada tanda panah ke bawah setelah judul kita, itu kan ada tanda panah ke bawah. Nah, itu deskripsi. Nah, itu adanya di video ya. Nanti itu juga bisa, nanti aku juga kasih tutorialnya. Jadi, deskripsinya harus diisi mengandung kata kunci. Ya kan? Ringkasan dari apa yang kita kerjakan. Tagnya juga harus diisi, mengandung kata kunci juga, ya kan? Terus judulnya otomatis juga harus mengandung kata kunci. Juga thumbnailnya, aku jujur aja aku sendiri masih kurang di dalam thumbnail. Aku cuma kasih plok namaku aja, maksudnya mukaku aja yang aku kasih, tapi aku juga sambil belajar. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang aku pikirin, aku akan bikin thumbnail, apa aku mau memang membrandingkan diriku dengan fotoku itu, gitu ya. Jadi seperti aku, yang bakal bisa naik itu justru cepet banyak viewersnya itu justru yang kayak masak, kayak daily vlog, makeover yang aku bilang kemarin. Makeover itu bisa mendatangkan langsung viewers yang lebih banyak daripada biasanya. Misalnya kita biasa ditonton misalnya 40 orang, 50 orang. Tiba-tiba kamu pakai makeover, kamu bisa ditonton bisa sampai 100 orang. Atau biasanya kita ditonton 100 orang. Tapi tiba-tiba makeover, kamu bisa ditonton bisa 200-300 orang. Karena itu lagi tren. Ya, itu pentingnya CEO, tuh kan salah lagi, itu pentingnya SEO atau SEO, oke? Jadi judul harus mengandung kata kunci, judul, tag, dan deskripsi. Sampai di sini, mams, para emak-emak, hidup emak-emak. Udah ngerti kan? Aku akan selalu berusaha memakai bahasa yang juga dimengerti, tapi aku juga minta tolong benar-benar apa yang aku ngomongin ini dicerna sedikit demi sedikit ya. Jadi kita menuju perubahan untuk yang lebih baik. Yang udah banyak WA aku ucapin terima kasih. Banyak ada juga yang bilang karena ngelihat TWM aku jadi rajin upload nih. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Aku memang cuma berharap apa yang aku berikan ini bermanfaat, nggak lebih. Pengen ditonton Mam Haruma, yo iyalah, kalau itu kan target ya kan. Tapi rasa senengnya, rasa happynya itu lebih lagi di saat ternyata apa yang aku omongin itu berguna. Seperti dari kakak, aku suka manggilnya sis ya, kakak dari Malaysia, ada kakak Tina kalau nggak salah, sampai bilang dia kalau panggil aku itu, beliau kalau manggil aku tuh Dehari katanya. Nggak manggil Haruma tapi Dehari, katanya kakak semenjak nonton channelnya Dehari jam tonton kakak naik katanya. Aku tuh ngerasa aduh seneng, karena apa? Aku memberikan tutorial, aku ngasih tahu sesuatu tuh di jalan yang benar, bukan di jalan yang sesat. Jadi aku nggak punya beban moral. Tapi suka-suka dong Mam, seperti ada yang bilang aku suka-suka, aku maunya jangan kayak gitu. Boleh, itu hak kalian sepenuhnya. Kalian nanti saat kalian sudah melalui itu, suatu saat pasti akan mengingat apa yang aku katakan saat ini. Oh ternyata TWM itu bener ya. Oh ternyata Mam Haruma itu bener ya. Kalian akan ngerasakannya nanti, bukan sekarang. Kalau sekarangnya happy. Karena apa? Ngerasa bikin video udah kayak orang terkenal, tiba-tiba banyak yang nonton. Tiba-tiba ada yang nonton, kita bukan siapa-siapa, ternyata ada yang nonton. Happy, euforianya, rasa happy, ada yang nonton dapat sekian jam. Ternyata itu adalah orang yang kita kondisikan. Dia nonton kita juga nonton dia. Itu namanya orang yang dikondisikan. Itu namanya tidak murni. Di saat kita nggak nonton dia nanti, apakah dia mau menonton kita? Itu nanti yang kembalinya adalah apa isi kontenmu, apa daya tarikmu yang membuat orang akan selalu tetap menontonmu. Kembali lagi ke personal branding. Oke? Nah, jadi aku cuman sementara kasih dua itu dulu ke para emak-emak, untuk nggak mau mikir langsung mau do it aja, ya udah langsung lakuin aja, nggak usah banyak ini Mam Haruma.
Langsung mau lakuin, oke lakuin. Kalau bikin video nggak tahu harus kasih judul apa, tapi tahu yang dilakukan apa. Ngintip ke senior, lihat kira-kira yang kurang lebihnya mirip, tambahin sedikit yang sesuai sama kita. Untuk judul, ya, deskripsi boleh, kata kuncinya yang kita ambil. Tapi kalau ciri khas, jangan pernah meniru. Karena kamu pasti akan kalah dengan yang senior kalau kamu meniru ciri khasnya. Contoh si itu suaranya lembut, manis gitu ya kan. Terus kamu mau ngikut suaranya lembut, manis, kita bukan siapa-siapa, ya pasti kalah lah sama senior kita. Jadi yang berbeda. Kalau orang itu ternyata ngomongnya lembut, enak, ternyata orang ngomongnya marah-marah juga enak ya. Kayak aku kemarin agak sedikit emosi ngomongnya, but that's it from bottom my heart. Maksudnya adalah itu yang keluar itu adalah sesuatu yang ada di dalam hatiku. Itu yang benar-benar terjadi. Sehingga natural seperti itu. Dan jam tontonnya selama 3 jam setelah aku upload itu dapat di 12 jam tonton. Dikit Mam Haruma, iya. Untuk sekelas aku itu udah banyak. Biasanya aku seharian cuma dapat 15 jam tonton, tapi ini 3 jam dapat 12 jam tonton. Aku langsung, emang ternyata ya orang Indonesia tuh suka banget sama yang drama. Iya. Maksudnya adalah dengar orang lihat marah-marah kayak gitu suka. Padahal bukan itu ya maksudku, bukan marah-marah itu. Aku hanya ingin kita emak-emak, walaupun dengan keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, karena kita nggak punya waktu untuk istilahnya nggak punya waktu untuk mencari-cari riset apa segala. Aku ajarin dulu untuk sementara sambil kita belajar yang mudah ya. Jadi keterbatasan itu adalah rintangan, dan bagaimana kita bisa melewati rintangan itu. Di setiap ada rintangan pasti ada jalannya, pasti ada solusinya, asal kita mau berpikir, asal kita mau melewati rintangan itu. Tapi kalau kalian tidak mau melewati rintangan itu, just stop. Cuman hanya berhenti aja udah. Nggak usah lewati. Kalau memang nggak mau, berarti kalian menyerah. Tapi kalau mau, ayo kita pikirkan. Aku bisa seperti ini tidak luput juga. Aku nggak akan pernah lupa dengan teman-temanku yang selama ini selalu support aku, walaupun aku nggak pernah ikut, nggak setiap waktu bisa tonton mereka, tapi yang selalu support aku, selalu ngejentreng tanpa maksudnya dengan ketulusannya gitu ya. Bukan karena aku kondisikan, kamu tonton aku terus nanti aku tonton balik, nggak ada yang kayak gitu. Dengan perjanjian list gitu nggak ada. Aku bersyukur, alhamdulillah teman-temanku dan orang lain banyak yang memang sudah nonton juga, dan aku berharap semua apa yang aku katakan ini bermanfaat buat semuanya, khususnya para emak-emak, hidup emak-emak. Jadi emak-emak yang penuh dengan keterbatasan, ruangkah, gerakkah, kita juga tetap bisa menjadi YouTuber. Bisa asal ada kemauan. Itu ya, udah jelas kan? Gak apa-apa nyontek-nyontek sedikit, tapi tetap harus punya ciri khas. Jangan pernah hilangkan ciri khasmu. Kalau yang belum ketemu ciri khas, cari di mana kira-kira kelebihanku yang bisa aku tonjolkan. Mungkin senyumanmu manis, berikan senyuman itu di videomu. Atau mungkin suaramu menggoda, menggoda. Berikan suaramu yang keluarkan suaramu yang menggoda itu dalam videomu. Atau keahlianmu yang keren, tunjukkan keahlianmu. Banyak pokoknya. Bisa sharing-sharing. Pokoknya nanti maksudnya di DM ku atau apa, kita bisa sharing-sharing. Tapi aku nggak pernah mau ladenin orang yang di sini salam gotong royong. Di sini tidak ada gotong royong. I'm so sorry. Di sini tidak ada gotong royong. Tapi di sini kita berusaha untuk support. Kalau aku suka, aku pasti tonton terus. Tapi kalau aku nggak suka, sorry to say. Istilahnya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyupport memang, tapi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Di sini tidak ada gotong royong ya. Tapi bagaimana kita caranya support? Kita support bagaimana nih caranya? Yang lagi ngetren apa sih? Yang lagi ini apa? Boleh kita sharing kayak gitu. Tapi tidak ada gotong royong. Oke?
Oke, hidup emak-emak sekali lagi. Aku hadir di sini khusus untuk YouTuber emak-emak yang katanya sering dibilang emak-emak tuh banyak yang gaptek, termasuk aku. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berhasil. Kita buktikan, Mam. Harus kita buktikan ya, Mam. Oke, sampai di sini videoku. Jika ada salah kata-kata, aku mohon maaf. Semoga apa yang aku berikan, apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan menjadikan mood booster untuk kita semua. And the most important is stay positive thinking, be strong, and enjoy our day. Bye-bye.